Selamat siang semuanya. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Saya merasa bangga bisa diundang di acara Natal di Mabesau. Dan berkarir saya 13 tahun, saya stand up komedi yang paling laris di acara TNI Polri. Faktor utama bukan karena lucu Pak, karena paling murah. Itu aja Pak. Karena kalau ngundang yang lain Pak, bunyi 100 juta Pak, panitia langsung stres. Undang Mongol aja, dia kebetulan tituler, pasti harganya bisa kenikmatan. Gak apa-apa Pak, karena buat saya ini adalah sebuah karya Mongol untuk bangsa ini. Karena setiap karya tidak harus dihitung dengan uang. Dengan foto bersama dengan jenderal udah cukup Pak. Gitu. Orang kan nanya, kenapa kamu suka foto dengan jenderal? Karena itu sebagai saksi hidup bahwa saya pernah berkarya. Ya kan, karena muka kurang cocok Pak ya. Kalau Delon, Joy, Coki udah orang tahu semua artis, mereka ganteng dan cantik. Saya jauh Pak. Saya padahal asli daerah, saya penghasil orang cantik dan ganteng di Indonesia. Saya orang Manado Pak. Ya kan, di Manado tuh cantik semua, jelek Mongol doang Pak. Tetapi yang perlu saya banggakan adalah satu Pak, sampai hari ini Sulawesi Utara punya artis paling top, Mongol Pak. Ya kan? Jadi kadang tidak harus ganteng, tapi bagaimana kau mengkreasikan dirimu menghasilkan uang, itu aja Pak. Saya mau cari sensasi susah Pak, kecuali mungkin jatuh dari lantai 5 baru diberitakan Pak. Padahal saya stand up komedi satu-satunya Indonesia yang stand up di depan 2 presiden Indonesia, Pak SBY dan Pak Jokowi. Nggak ada pemberitaannya Pak. Saya stand up komedi terberani nomor 2 di dunia, nomor 1 di Asia Pak. Nggak diberitakan Pak. Jadi orang nanya, padahal saya juga boleh jujur Pak, putra daerah dari Sulawesi Utara yang main film terbanyak Pak sampai hari ini. Saya sudah membintangi 41 layar lebar Pak. 7 jadi cowok, 34 jadi bencong. Nggak apa-apa Pak, yang penting doi masuk loh. Karena buat saya sebagai orang Manado, apalagi mau Natal, sayang. Mama Mongol saksi hidup Natal ibadat, jari 5 cincin 7. Ini ditaruh cincin 2 di depan, jadi ibadah di gereja toto diangkat tangan. Apakah beliau menyembah Tuhan? Tidak Pak, lagi mamer. Jadi kalau orang lain itu gimana Mal? Kenapa milih stand up? Kenapa nggak jadi anggota legislatif? Kalau jadi anggota legislatif banyak yang ditakuti Pak. KPK, BPK, PPATK. Kalau jadi artis hanya dirjen pajak dan gereja. Ya, kenapa gereja ditakuti 10% Pak? Di situ agak berat Pak, saya agak aduan 10. Nyari yang lebih murah gimana ya? Sebelah 2,5. Apa mau ke sebelah dulu apa gimana ya? Jadi kalau orang lain terus gimana Pak? Kenapa jadi stand up? Karena stand up enak Pak, 15 menit. Itu udah gede banget bayarannya Pak. Lucu nggak lucu, one day before show lunas. Ini mereka bertiga habis acara baru dibayar. Udah dari kemarin. Udah dibeliin cincin bahkan buat ambil hari ini. Gitu. Jadi menikmati hidup saya itu santai Pak. Kalau ditanya Mongol stand up di mana paling berat? Acara TNI Polri. Kenapa berat? Kalau jenderal bintang 4 dan bintang 3 nggak ketawa, nggak ada mayor yang bunyi. Nggak ada Pak. Saya sering isi di acara Mabes TNI. Sampai saya udah hafal di jalan Pak. Saya lagi, kita dengarkan stand up komedi Indonesia, Mongol stres. Beliaunya lagi balas WA. Nggak ada Pak, semua cuma goyang badan. Tapi orang tanya kenapa mau? Ya nggak ada masalah. Mereka tertawa sekalipun tidak terdengar, itu juga bagian dari tertawa. Ya, ya. Tadi Mongol di belakang Pak ada yang nanya, Pak Mongol kenapa pakai cutek hitam? Ya karena saya lagi syuting film Pak, film horor dan saya jadi setannya Pak.
Serius Pak, saya jadi setannya di film itu Pak. Karena saya main sinetron pertama itu judulnya Naik Enak Turun Ogah. Pemeran utamanya itu Om Indro. Saya jadi apa? Kuntilanak Pak. Ada di YouTube loh, serius Pak. Jadi saya membintangi banyak film, banyak sinetron. Sinetron yang paling fenomenal yang mau bintangi adalah Maija Pengen ke Mekah. Ini sinetron Muslim, tetapi di sini diperlihatkan nilai toleransi, dan ini yang harus kita jaga sampai hari ini. Serius loh. Bayangkan sebuah sinetron yang tentang Mekah, tentang Muslim, ngundang Mongol yang Kristen untuk main. Saya sebagai seorang Kristen yang wow, luar biasa, saya diajak main film Muslim. Nyampe di lokasi saya nanya, ini nanti judulnya apa Pak? Oh, babi ngepet. Kalau saya lagi bilang, oh Tuhan Yesus, ini pasti saya yang jadi babi karena ini. Ya kan, sinetron, bayangkan judulnya Maija Pengen ke Mekah, ada babi ngepet. Nah, sedangkan pemainnya semua Muslim, yang diundang Mongol, berarti saya yang jadi babi ini. Saya langsung bilang, Pak, aduh gimana ya? Sutradaranya bilang begini, mohon maaf Pak Mongol, mau kamu gak jadi babi. Jadi yang jadi siluman babi siapa Pak? Oh, Preti Asmara. Terus yang jadi babi ngepet siapa Pak? Oh, Aldi Tahir. Oh, jadi kalau udah ada siluman babi, Preti Mongol gak mungkin jadi babi ngepet. Saya langsung senang. Puji Tuhan, terima kasih Pak. Iya, tapi kamu gendong babi. Nggak jadi babi ngepet, tapi saya kebagian jatah gendong babi. Dan mohon maaf Pak, babinya original. Original Pak, hidup di bawah pohon. Oke, kalau gendong. Terus orang nanya, kenapa diambil Mongol? Saya dibayar sehari 30 juta Pak. Jangankan satu babi, sekandang juga membayar 30 saya ambil. Dan Anda tahu Bapak Ibu, setelah saya selesai syuting sinetron itu, apa yang saya hasilkan? Saya beli mobil Ferrari cash. Jadi santai, gak usah ribet dengan hidup, gak usah ketakutan dengan makanan. Selama itu tidak melanggar akidah kita, laksanakan. Tapi kalau makan nggak boleh makan nasi putih, nasi putih mengandung karbo dan begitu, nggak usah Pak. Jenderal Sudirman makannya nasi putih. Kata dokter cuma punya usia tinggal 3 bulan lagi, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Sampai Indonesia merdeka beliau masih hidup. Iya kan? Jadi kenapa kita harus ketakutan makan? Selama itu aman terkendali, lakukan. Justru dengan Anda makan banyak gemuk, berarti menurut agama Kristen Anda diberkati Tuhan. Lucu loh Pak, karena di agama Kristen ada ayat Alkitab, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Apalagi buncit, itu lambang kemapanan dan idaman cewek-cewek Jakarta. Ya kan? Karena jujur, cowok buncit itu banyak yang mau daripada cowok six pack. Ya kan, soalnya six pack banyak yang ngondek Pak. Mending buncit. Jadi santai aja. Karena jujur Pak, cowok buncit itu katanya lebih loyal. Apalagi standar Jakarta Pak, sekarang pacaran udah tidak lagi di Monas Pak. Saya dapat cewek mau ajak ke Monas. Neng, Monas dia hari gini Monas Bang, pasti kena telur sama teh botol hangat. Padahal makanannya enak banget. Kita ganti, ayo Neng, atrium aja tuh. Dia nyawa, hari gini atrium Bang, pasti es teler 77 lagi. Karena mohon maaf, sekarang perubahan pacaran udah tidak lagi di Ragunan. Sekarang anak Jakarta pacaran standar mallnya adalah Senayan City, Pondok Indah 3, dan Plaza Indonesia. Di 3 mall ini nggak ada matahari Pak. Nggak ada Pak. Anda ke Plaza Senayan City Pak, masuk pintu utama, kirinya Burberry Pak. Kanan Gucci, depan Bottega, sampingnya Balenciaga. Hilang ginjal 1 baru dompet. Serius Pak.
Di Senayan City nggak ada daleman merek Wakol, adanya Victoria Secret dan Lazen zaman itu Tuhan Yesus DB harga baru DBH so 300 belum isinya. Jadi kalau saya Pak dinyatakan stand up paling berani karena saya bukan stand up di depan presiden atau panglima TNI atau para kepala staf atau Pak Kapolri, tidak Pak. Saya stand up komedi pertama Indonesia tampil di TNI. Itu acaranya di Ancol, langsung stand up di depan bintang 4. Saya ngisi acara kepolisian pertama kali di PT IKA, langsung menghibur Kapolri dan Wakapolri waktu itu Pak Barodin Haifi dan Pak Budi Gunawan. Semua tertawa. Orang nanya di acara PT IKA bayar berapa Mang? God bless you. Kok God bless you? Jangan minta bayar ya, barangkali mungkin masa lalu masuk. Soalnya Pak, saya pernah masuk penjara Pak. Saya masuk penjara bukan karena saya yang salah Pak. Bos Mongol main QQ di lokasi Pak. Tahu-tahu ada gerbekan Mongol disuruh duduk. Saya baru megang kartu bunyi jangan bergerak ya Pak. Ini belum ngambil Pak, udah ditangkap. Tapi saya tidak pernah menyesal karena saya masuk Cipinang. Saya dinyatakan bebas, pulang 6 bulan kemudian saya jadi artis. Asik. Tadi buat Bapak Ibu, saya putra daerah Sulawesi Utara paling top, tapi butuh 6 tahun baru diakui Pak. Saya di Jakarta, ke Palembang, ke Medan, ke Kalimantan, orang ribut minta foto. Saya pulang Manado Pak, nggak ada satupun yang saya di bandara cuma dilihatin. Oh dia. Saya sampai sakit hati Pak, yang betul. Lagian Pak, saya susah diakui orang Manado Pak. Saya kalau ketemu orang Batak di acara-acara Bona Pasogit atau Bona Tahun, suka ditanya Pak mau marga apa? Saya bilang mohon maaf Pak, saya mah orang Manado bukan orang Batak. Bapaknya langsung marah-marah, tak mungkin orang kamu kayak bodak. Enggak mau nenek konek Pak, enggak lucu Pak. Terus kalau ditanya kenapa Mongol nggak pernah ditegur TNI, Polri atau organisasi massa, karena saya tidak pernah menghina siapapun. Saya selalu cinta damai. Saya sudah punya paspor dukungan saya, tetapi sampai hari ini saya tidak pernah menggunakan panggung untuk mempromosikan calonku. Karena saya tidak mau bangsa ini robek cuman gara-gara masalah sepele. Saya ingin bangsa Indonesia ini tetap terjalin erat menjadi bangsa yang besar. Betul Pak? Betul. Karena kita harus akui, bahkan saya manggung di negara manapun, saya selalu bangga-banggain Indonesia. Karena memang Indonesia keren dan kita harus akui apa yang tidak ada di bangsa kita semua punya kita Pak. Emas aja kita masuk 5 besar cadangan emas terbanyak di dunia. Batu bara kita nomor 2 di bawah China. Timah, bauski, tembaga, kayu, ikan tongkol terbanyak di dunia Indonesia Pak. Cabai terpedas pun kita nomor 2 loh Pak. Cabai termahal kita nomor 1 Pak. Nah, itu cabai-cabean Pak. Kemarin 300, sekarang iPhone. Nah, keren Pak kita. Apa yang gak ada dari garis pantai kita, udara, semua keren Pak. Tetapi saya akui Pak, memang ada juga yang kurang keren dari bangsa kita. Bulan November lalu saya baru dari Amerika Pak, sebulan di Amerika, di LA, ke New York, New Jersey, Philadelphia, jalan-jalan Pak. Tapi dari situ Pak saya selalu bilang cintai Indonesia. Saya di Amerika stres Pak. Urinoir Amerika ngikut tinggi orang Amerika. Kita yang Indonesia 166 jinjit pun susah. Kita mau buang air Tuhan belum, bagaimana ini tinggi sekali Tuhan ini. Aduh, kita sampai bilang ada salangnya, tidak ada selang gitu. Jadi susah Pak, belum lagi sarapannya. Di sana nggak ada nasi goreng, di Amerika nyari gula susah. Karena katanya gula bikin orang gemuk, padahal yang bikin orang gemuk bukan gula,
pola hidup kita yang salah. Jangan salahin gula, kita nggak akan bertenaga kalau tidak ada glukosa. Jadi santai. Mau pingin meninggal, santai. Orang yang umur panjang adalah orang-orang yang rendah hati. Dan yang semua hadir hari ini semuanya rendah hati. Ya kan? Kenapa? Karena Anda nonton Mongol. Orang rendah hati itu pasti lama mati. Kenapa? Karena orang yang tinggi hati jalannya petenteng-petenteng. Lihat-lihatin. Itu kalau malaikat maut nunjukin muka langsung habis. Tapi kalau rendah hati jalannya selalu nunduk. Ya kan? Makasih ya pulang dulu. Jadi ini kalau dia nunduk kan malaikat maut nunggunya di depan. Dengan kita nunduk, oh Tuhan di sepatu nah, yang berbalik, ya jadi mati. Yang kedua, umur panjang apa? Budek Pak. Omong-omong di Sangir meninggal umur 100 tahun pas. Karena dia budek. Orang budek itu pasti lama mati. Kenapa? Dipanggil sebelah aja dia nggak dengar, apalagi yang di atas. Jadi santai. Gak usah khawatir. Buat ibu-ibu cantik, ini pesan sampaikan kepada generasi muda yang di luar sana, khusus perempuan, wanita, jangan pernah ngejar skincare. Skincare itu jebakan Pak. Karena hanya putih muka, leher enggak. Ada banyak cewek cantik banget mukanya glowing, nice to meet you, lehernya hitam. Itu kayak kaki kena knalpot. Nggak usah ngejar kecantikan fisik, percantik hatimu para wanita. Engkau akan mendapatkan suami yang baik. Iya dong. Coba kita bayangkan orang tua kita dulu, ada nggak skincare-nya? Ini mereka paling bedak Pabo, ini paling gitu kan? Ada nggak bedak Marx? Ya kalau nggak, kami orang Manado, orang Sangir, apalagi saya orang Sangir, bedak Vita. Nomor 1 sampai nomor 5. Nomor 1 dan 2 dipakai yang muda, 3, 4, 5 dipakai yang tua. Ketebelan kayak keracunan di kantong. Tapi apa menikah seumur hidup? Karena yang mereka cari adalah suami yang bertanggung jawab dan mencari istri yang hatinya tulus, bukan mukanya yang mulus. Ya kan? Iya. Jadi santai. Dan yang paling terakhir, ayo kita jaga Indonesia ini tetap menjadi negara yang besar. Jangan berantem cuma karena paslon. Tiga-tiganya putra terbaik bangsa. Iya tuh. Nggak ada salah satu calon orang Nigeria, tiga-tiganya asli orang Indonesia. Kenapa kita harus berantem? Pilihlah yang menurut hati nuranimu yang Anda terima. Tapi jangan gampang percaya dengan berita hoax. Cari kebenaran beritanya. Terus kalau ada yang stand up, bawa yang bikin ketawa. Apalagi acara Natal, orang nanya, kenapa mau kalau stand up atau diundang sharing di gereja selalu lucu? Karena buat saya sebagai orang Kristen, Kristus datang bawa damai sejahtera, bukan bawa berita horor. Jadi harus penuh dengan damai sejahtera. Saya stand up comedy termahal Pak. Karena dia udah ngomong bang konsisten banget, tidak soalnya limit harta kita udah dibayar buat vendor. Dan saya stand up komedian pernah stand up di acara orang meninggal Bang. Itu rumah dukanya Gatot Subroto, ada videonya. Kita datang melayat, tahu-tahu disuruh stand up. Saya langsung kaget, Tuhan orang mati disuruh melawat. Tapi gimana istrinya ngomong, tolong hibur ya Mongol, nanti Oma transfer. Mongol di tengah Pak. Tahu-tahu ditransfer, Pak Mongol makasih ya. Semoga 40 juta ini cukup memberkati Pak Mongol. Mongol langsung bilang 10 menit 40 juta, sekarang udah 20 menit. Siapa yang mau ngasih? Siapa terima kasih saya Mongol. Boleh Bang? Abang ke bawah dulu lah, foto dulu sama pejabat, kita foto dulu. Oh iya benar. Terima kasih Bang sudah mengambil waktu lebih banyak dari seharusnya. Biarkanlah pengisi acara selanjutnya dulu Bang, biar lebih enak. Foto bersama gampang Bang. Memang banget sama Joy sama. Oh Joy, ini Mongol yang manggil apa Tuhan yang manggil? Susah banget ini gini. Soalnya Pak, kalau jadi MC, kalau manggil orang tuh kadang suka lama banget. Iya. Jadi mending diancam sekalian. Malah sama Tuhan. Joy,
Makasih. Abang mau bawa dia beli handphone. Langsung ke sini nggak kita foto. Susah pak kalau yang model begini. Kayak apotek tutup pak. Nggak ada obatnya.